Untuk anak-anak baru nih ya, agency itu nggak semudah yang kalian pikirkan. Bayangkan aja, sudah tidak dibolehkan overcharging, dilaksanakanlah yang namanya BNI Core, ya kan? Mereka aja menggunakan segala cara agar bisa sukses untuk men-overcharge terhadap kalian. Buktinya banyak datang sekarang udah kena 40 juta atau 50 juta dalam sektor PRT. Ini mereka mengambil celah hukum di mana pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain terhadap dia. Itulah kelicikan dari agensi, kepintaran mereka yang disalahgunakan. Mereka ini benar-benar pintar karena mereka ada organisasinya, ya, mereka ada organisasinya, mereka ada pemimpinnya, mereka ada rapat paripurna mereka. Jadi orang-orang pintar di dalam organisasi itu berkumpul jadi satu, memikirkan cara bagaimana bisa menguruk uang atau melenceng dari aturan dari pemerintah ini. Mereka bakal ada rapat pribadi, rapat organisasinya dia, dan mereka ini terkoneksi. Sekarang kayak masalah yang dia tadi, dia mengancam akan pindah agensi. Saya setuju, itu hak kamu. Tapi ingat, sekali foto kamu itu dimasukin ke asosiasinya, anak ini baru datang sok-sokan mau pindah agensi sembarangan, sifatnya gini 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 gini, dan kamu sudah ada foto kamu di dalam grup itu dan beserta surat pengajuan pemindahan di DPO itu surat pengajuan job kamu termasuk ke dalam, diperhatikan sama agensi lain, saya berani pastikan kamu akan susah mendapat job. Kau cari kemana-mana di agensi, dia yang di grup, oh anak ini nih nakal nih. Jadi mereka itu udah menguasai sampai sebegitunya di Taiwan. Belum lagi ya, biar lu tahu ya, organisasi agensi ini segede apa ya. Di bawah organisasi agensi ini ada yang namanya organisasi majikan. Nah, mereka ada beberapa organisasi majikan, nggak cuma satu. Ada yang organisasi yang khusus mereka majikan yang cacat, disable. Yang satunya khusus organisasi majikan yang biasa. Satunya khusus majikan yang memang kelas atas. Jadi mereka banyak organisasi majikan yang bernaung di dalam organisasi agensi ini. Kalau nanti ada peraturan pemerintah yang dianggap tidak menguntungkan mereka, maka mereka ini tidak berhak berbicara karena mereka ini pengusaha. Mereka menggunakan organisasi di bawah-bawah ini buat nge-spamming ke pemerintah. Bersuara mereka, melakukan demo. Kan pernah ada demo di KDI dulu. Mereka menggunakan organisasi ini. Bayangkan kegedean mereka ini. Dan organisasi agensi ini, mereka, biar kau tahu, mereka bisa sampai menghandle P3MI yang ada di Indonesia. Buktinya, mereka sekarang kena overcharging segitu banyak. Ya, kenapa pemerintah nggak bisa ngambil tindakan? Karena merancang hukum. Disuruh tanda tangan surat hutang piutang yang berbahasa Mandarin dan itu legal di Taiwan. Karena tanda tangan di Indonesia, legal di Taiwan, pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur tangan dalam masalah ini. Kalaupun pemerintah Indonesia menekan pada pihak P3MI, beratnya di sini, P3MI tidak bersalah. Yang ambil uang ini agensi. Jadi mereka mengontrol P3MI atau PT di Indonesia untuk melakukan apa yang mereka mau. Kalau lu nggak mau, nggak gua kasih job. P3MI cuma bisa nunduk kepala, nggih, nggih, nggih. Ngeri nggak? Satu lagi terakhir. Organisasi agensi ini adalah orang-orang yang sangat super kaya. Kenapa gue bilang begitu? Satu TKI mereka bisa untung 30.000. Satu bulan misalnya. Untuk PRT aja, kalau masuk 100 orang, mereka untung berapa duit? Itu kali-kali aja udah 30. 30.000 dikali 100 orang. Plak 3 juta ente per bulan. Untuk satu perusahaan. Belum lagi untuk sektor formal. Sektor formal itu mereka sekali ngambil job ngeri loh. Bisa 60-70 juta. Dan P3 ini diam aja. Saya minta kamu uang job untuk job ini 50.000. Lu mau kasih sini, gua ambil anak lu nggak mau kasih, lu cari job lain. Dan mereka sudah diomongin di grup organisasi ini sehingga serentak. Ngasih harga ke P3M itu serentak. 50.000, 50.000, 60.000, 60.000. Lu bayangkan, satu anak untung lebih 60.000 dikali 100 anak satu bulan. Itu berapa? 6 juta NT. 6 juta NT kamu tahu berapa duit? 6 juta NT itu berapa duit? Coba hitungin dah. Lu orang kalau jago-jago hitung-hitungan. 3 miliar per bulan. Itu hanya untuk satu agensi. Bayangkan aja ketua organisasi ini di bawahnya agensi-agensi yang kaya raya dan dia bisa jadi ketuanya. Berarti dia lebih kaya dari mereka. Inilah orang-orang berduit yang saya anggap mereka salah menggunakan power dan uangnya. Saya pernah nggak sengaja nyusup ke dalam organisasi itu. Dulu sampai saya berantem. Mungkin hanya satu orang aja nih, orang gila yang namanya si Faisal ini yang bisa membuat sampai ketua organisasinya ini marah karena statementnya dia terkait perpanjangan paspor yang mahal biayanya. Yang di Taiwan, yang senior pada tahu, gue dulu pernah nge-shot, gue bikin VT, gue ketawa-ketawain pas gue pulang. Pas gue menjelang mau pulang. Itulah ketuanya. Dan gue satu-satunya orang yang bisa membuat organisasi ketuanya itu marah dalam sejarah dia menjabat sebagai ketua organisasinya dia itu. Itulah powernya dia. Dan kamu, anak baru datang, menghadapi tekanan yang segini besar, sedangkan pemerintah aja tidak bisa ikut campur tangan, apalagi kamu. Bukan saya menakutin. Ya, tapi kamu harus pintar, punya pengalaman, baru kamu gas. Jangan sembrono. Akhirnya nanti kamu yang jadi korban. Pemerintah aja tidak bisa menghandle. Buktinya tuh biaya pasporan di Taiwan mahal. Oh, udah berpuluh-puluh tahun. Tidak ada solusi. Lu mau
Lu mau pindah pejabat yang manapun dari partai manapun sama saja. Mereka mainnya di mana? Makanya di akomodasi. Dan pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur tangan dalam masalah akomodasi. Mereka main di celah hukum. Paham? Jadi tidak